Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danau Putri Ragil Mahfud Wijaya dari jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Offering C Angkatan 2018. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran remedial pendidikan jasmani, saya akan menerangkan mengenai konsep dasar dan ruang lingkup pembelajaran remedial. Namun sebelumnya perlu kita ketahui mengenai konsep dasar dari kata remedi. Di sini remedi sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari re, yang artinya kembali, dan medere yang artinya menyembuhkan. Jadi, apabila kedua kata ini digabungkan, akan bermakna sebagai menyembuhkan kembali. Nah, apa sih yang disembuhkan kembali? Tentunya, yang disembuhkan kembali adalah proses-proses pembelajaran pada siswa di sekolah yang berkenaan dengan proses pembelajaran, metode pembelajaran, atau standar-standar kompetensi yang memang belum tercapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita lanjut pada remedial dalam pembelajaran. Sebelumnya perlu dipahami mengenai makna dari pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tertentu, dan pembelajaran juga diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan para peserta didik supaya dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik. Nah, namun menurut McGinnis dan Smith, mereka menjelaskan bahwa remedi dalam pendidikan atau remedial dalam pendidikan itu merupakan sebuah proses penyembuhan atau penanggulangan ketidakmampuan atau masalah-masalah dalam pembelajaran. Nah, yang dimaksud dari ketidakmampuan ini seperti apa? Jadi di sekolah, terutama di Indonesia yang saya ketahui, tiap sekolah pasti memiliki standar kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Makanya ada sistem KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Di situ, siswa dituntut untuk mencapai nilai yang telah ditentukan. Misalkan, KKM dari pelajaran matematika adalah 75. Sedangkan siswa tersebut hanya mencapai nilai 72. Nah, otomatis siswa tersebut tidak mencapai standar nilai yang telah ditentukan, alias belum lulus dalam pelajaran tersebut. Nah, dari situ juga perlu dikaji, ada apa, mengapa sampai siswa tersebut tidak tuntas, tidak bisa mencapai standar yang telah ditentukan. Nah, ini yang dimaksud dari masalah-masalah dalam pembelajaran. Bisa saja metode yang digunakan guru itu kurang tepat, bisa saja memang kemampuan siswanya segitu atau hanya sebatas itu, dan lain sebagainya. Jadi fungsinya remedial dalam pembelajaran itu sendiri adalah untuk membina dan memberikan latihan khusus pada siswa-siswa yang khususnya memang belum mencapai standar kompetensi itu. Jadi di situ akan diberikan bimbingan lebih daripada teman-temannya yang sudah mencapai standar. Nah, kata kunci di sini adalah dalam pembelajaran remedi itu diperuntukkan untuk, mohon maaf, oke. Remedi itu diperuntukkan untuk para siswa yang memang belum mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Jadi subjek utamanya adalah siswa yang belum mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Oke, sekarang kita lanjut pada prinsip pembelajaran remedial menurut Mukhtar dan Rusmini. Nah, jadi dalam prinsip pembelajaran remedial itu harus adaptif. Maksudnya adaptif di sini adalah siswa maupun guru itu dapat saling beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan metode-metode pembelajaran baru yang akan diterapkan guna melaksanakan proses remedial itu. Kemudian interaktif, guru dan siswa harus saling aktif mengenai pembelajaran. Kemudian fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Jadi metode pembelajaran dan penilaian itu harus fleksibel. Artinya fleksibel ini tidak kaku. Jadi bisa kondisional sesuai keadaan pada saat itu. Kemudian pemberian umpan balik sesegera mungkin.
Itu bisa dalam bentuk motivasi atau dalam bentuk pertanyaan yang harus segera dijawab, seperti itu. Dan kemudian adalah kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Oke, sekarang kita lanjut pada ruang lingkup pembelajaran remedial. Nah, lingkup pembelajaran remedial itu sendiri sudah dijelaskan tadi dikhususkan untuk para siswa yang memang belum mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan kurikulum. Kemudian untuk pembelajaran remedial sendiri itu dilakukan oleh tim. Jadi tidak hanya perorangan, tapi dibutuhkan tim supaya hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan individu. Nah, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial ini sangat bervariasi ya. Saya ambil 3 sampel atau 3 contohnya. Yang pertama adalah pemanfaatan tutor sebaya. Jadi pemanfaatan tutor sebaya itu semacam antar teman yang saling mengajarkan gitu. Sisi positifnya adalah siswa tersebut akan lebih dekat dan tidak sungkan untuk belajar pada teman sebaya, dan ini cukup efektif untuk masuk dalam metode pembelajaran remedial. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi pembelajaran tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk pemahaman materi dengan metode dan media yang berbeda. Misalkan entah itu guru bisa memodifikasi pembelajaran dengan bentuk lagu, bentuk video, atau bentuk singkatan-singkatan yang mudah diingat. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemberian bimbingan dan tugas-tugas latihan khusus. Sudah jelas. Jadi tugas-tugas latihan khusus ini ditujukan supaya siswa itu terbiasa tentang materi-materi yang memang belum dia kuasai. Seperti itu. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi inti dari remedial dalam pembelajaran atau pembelajaran remedial itu adalah membantu para siswa yang memang belum mencapai standar kompetensi yang ditentukan untuk lebih maksimal lagi sehingga dia dapat mencapai standar tersebut dengan baik. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf atas kesalahan apabila ada kesalahan yang saya ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.